Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pendengar podcast Wawasan Kebangsaan. Kali ini ada yang berbeda dari podcast Wawasan Kebangsaan, yang mana kita akan membahas yang berkaitan dengan pemerintahan saat ini. Mungkin di telinga kalian tidak asing dengan kata Astacita, yang mana Astacita ini adalah 8 pilar program pemerintahan Prabowo Gibran untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ada 8 poin terkait dengan Astacita ini, namun di episode kali ini di podcast Wawasan Kebangsaan kita akan menganalisis ataupun melihat bagaimana sudut pandang masyarakat terhadap 3 poin yang kita angkat, yang kebetulan saat ini sedang menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Yang pertama ada mendorong nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kedua ada pembukaan lapangan pekerjaan, tentunya mendukung sumber daya alam. Yang ketiga ada pemberantasan korupsi. Nantinya akan kita lihat bagaimana sudut pandang dari masyarakat terkait dengan 3 poin tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Wawasan Kebangsaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu arah pembangunan Indonesia yang terangkum dalam poin Astacita, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tema kali ini adalah membangun budaya demokrasi mahasiswa yang beretika, kritis, dan berkeadaban. Yang berkaitan dengan Astacita poin pertama, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dan pada momen spesial kali ini kita kedatangan tamu yang sangat cukup spesial, yaitu Bang Rijal dari kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2022. Kalau kita perhatikan ya Kang, kampus itu sebenarnya sebagai miniatur dari kehidupan berbangsa. Cara mahasiswa sendiri berdiskusi, menyampaikan aspirasi, memilih pemimpin sebuah organisasi di kampus, hingga menyikapi perbedaan pendapat, akan membentuk sebuah karakter demokrasi bangsa di masa depan. Ya, menurut saya itu betul sekali, karena demokrasi mahasiswa itu bukan hanya soal pemilihan ketua BEM ataupun aksi yang menyuarakan aspirasi kepada pemerintah, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Demokrasi yang sehat itu menurut saya dijalankan dengan etika, sikap kritis, dan berkeadaban. Nah, barusan kan Akang menyinggung tentang demokrasi yang beretika, berarti mahasiswa mampu menyampaikan pendapat dengan sopan, tidak menyerang secara personal, dan menghormati sebuah perbedaan. Demokrasi yang kritis berarti mahasiswa berani berpikir, bertanya, dan bersuara berdasarkan data dan kajian, bukan sekedar emosi. Sedangkan demokrasi yang berkeadaban berarti menjaga martabat sesama, tidak menyebar hoax, ujaran kebencian, ataupun kekerasan dalam menyampaikan aspirasi. Nah, bisa dikatakan seperti itu juga. Lalu nilai-nilai itu juga sejalan dengan Astacita, khususnya poin pertama, karena penguatan demokrasi itu tidak bisa dilepaskan dari penguatan ideologi Pancasila dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jika mahasiswa membiasakan diri berdiskusi secara sehat, lalu menghargai perbedaan dan bertanggung jawab atas setiap pendapat yang disampaikan orang lain, maka kita sedang menyiapkan generasi pemimpin bangsa yang matang secara demokratis. Baik Kang, terima kasih atas tanggapan dan terima kasih atas waktunya. Nah, harapannya mahasiswa tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun budaya demokrasi yang cerdas, santun, dan bermartabat. Karena dari kampus inilah masa depan demokrasi Indonesia sedang dibentuk. Saya Sarul Gunawan, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Wawasan Kebangsaan.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu arah pembangunan Indonesia yang terangkum dalam Astacita, yaitu 8 cita-cita besar pembangunan nasional. Astacita menjadi pedoman bagaimana negara tidak hanya membangun dari sisi politik dan pemerintahan, tetapi juga dari ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu poin penting di dalam Astacita adalah poin ketiga, yaitu meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pada tema kali ini yaitu peran kewirausahaan di bidang jahit sebagai wujud nyata pembangunan nasional dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat bagaimana poin ini diwujudkan secara nyata di masyarakat, hari ini saya telah bersama Bapak Hikam, seorang pelaku usaha jahit yang telah membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak Hikam. Terima kasih kembali, saya senang bisa berbagi. Baik Pak, sebelum masuk ke usaha jahit, bagaimana Bapak memandang tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam Astacita, khususnya soal membuka lapangan kerja? Menurut saya, pembangunan itu tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga masyarakat. Kalau setiap orang mau berusaha dan membuka peluang kerja, itu sudah membantu negara. Itu sejalan sekali dengan semangat Astacita. Bisa diceritakan bagaimana awal Bapak membangun usaha jahit ini? Baik, awalnya saya hanya menjahit sendiri dari rumah. Lama-lama pesanan meningkat dan meningkat begitu saja. Lalu saya mengajak tetangga dan ibu-ibu sekitar untuk ikut bekerja bersama saya. Berarti dari usaha kecil sekarang sudah menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang ya Pak? Alhamdulillah lah begitu. Sekarang ada beberapa karyawan dan mereka bisa membantu ekonomi keluarganya. Ini menunjukkan bagaimana poin ketiga Astacita benar-benar hidup di tengah masyarakat. Ada kewirausahaan, industri kreatif, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Menurut Bapak, apa perubahan yang paling terasa di lingkungan sekitar sejak usaha ini berjalan? Warga jadi lebih mandiri, pengangguran berkurang, dan suasana ekonomi lebih hidup. Dalam konteks wawasan kebangsaan, hal ini sangat penting karena pembangunan bangsa dimulai dari kekuatan ekonomi rakyat. Usaha jahit yang Bapak jalankan bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa. Betul, kami hanya ingin usaha kami bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Sebagai penutup, apa pesan yang akan Bapak sampaikan untuk generasi muda dan mahasiswa agar ikut berkontribusi pada pembangunan bangsa? Jangan takut memulai usaha. Mulai saja dari kemampuan yang kita miliki, sekecil apapun, karena itu bisa memberi dampak besar kepada diri kita sendiri. Baik, terima kasih atas inspirasinya ya Fa. Dari pembincangan hari ini kita belajar bahwa Astacita bukan sekedar konsep di atas kertas, tetapi bisa diwujudkan melalui usaha nyata seperti bisnis jahit yang membuka lapangan kerja dan menguatkan ekonomi masyarakat. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membawakan tema menjaga hutan, menjaga integritas bangsa, peran reformasi hukum dalam mencegah penggelapan dana lingkungan. Pada kesempatan episode kali ini, kita akan membahas salah satu misi besar membangun Indonesia yang tercantum dalam Astacita, yaitu poin ketujuh yang memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dalam berantasan korupsi. Isu ini sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara. Salah satu contoh nyata yang sering terjadi adalah penggelapan dana penyelenggaraan kawasan hutan yang seharusnya digunakan untuk pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Untuk membahas hal ini lebih dalam, hari ini saya bersama Bapak Kadar selaku narasumber. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sebelumnya. Saya sebagai narasumber memperkenalkan tentang dunia lingkungan yang ada di Indonesia, khususnya di kawasan yang penuh dengan hutan lindung atau hutan di seluruh Indonesia sekarang sudah mulai habis dikarenakan dengan kebutuhan negara dan kebutuhan manusia yang ada di sekitarnya.
Baik Pak, mengapa menurut Anda penguatan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi fokus utama dalam Astacita poin ke-7? Ya, karena selama ini masalah hutan atau kebutuhan yang ada di alam negara kita khususnya Indonesia, kebutuhan hutannya makin kesini makin berkurang karena keberadaan suatu permasalahan khususnya dengan para pemerintah yang ingin hutan itu dijadikan yang bisa menghasilkan dan menjadikan aset menambah pendapatan suatu negara. Mayoritas hutan di kita dibabat habis dan diganti oleh kebutuhan yang lain seperti kelapa sawit dan kebun karet. Baik, jika dikaitkan dengan kasus penggelapan dana kawasan hutan, apa dampak terbesarnya bagi masyarakat dan negara, Pak? Karena selama ini hutan yang ada di Indonesia itu jarang ada yang menyentuh dan orang-orang sekitar pun tidak begitu mempersoalkan tentang keberadaan hutan itu sendiri. Jadi masyarakat kita yang ada di pedalaman khususnya mayoritas yang suku atau suku adat ataupun yang lainnya, bahwa keberadaan hutan itu seolah-olah menghasilkannya tidak begitu seberapa apabila diganti dengan kebutuhan yang lain seperti kelapa sawit yang bisa menghasilkan pendapatan ada bisa untuk negara, sehingga penggelapan dana di kawasan hutan itu seolah-olah membodohi masyarakat itu sendiri. Wajar kalau sekarang kawasan hutan itu mayoritas dibabat atau dipotong, ditebang, dialihkan menjadi hutan kelapa sawit ataupun kebun karet. Berarti persoalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap masa depan bangsa, Pak. Oh, itu udah pasti, itu suatu ancaman. Karena ancaman yang sudah terjadi yang seperti kemarin yang terjadi di Sumatera, khususnya dari Aceh, Sumatera Utara, dan Padang, itu berdampak luas, membabat hutan habis-habisan hanya untuk segelintir orang yang ingin menguasai suatu bisnis, khususnya bisnis kelapa sawit, yang bisa mendapatkan penghasilannya lebih besar dibandingkan hutan yang hanya bisa, yang tidak bisa atau walaupun bisa itu kecil untuk pendapatannya, tapi dia akan berdampak besar apabila hutan itu pun dirawat, karena masyarakat kita itu masih bisa dibohongi oleh pemerintah, khususnya apalagi dengan cukong-cukong yang berduit yang ada di Indonesia. Baik, berarti dalam konteks wawasan kebangsaan, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi persoalan ini? Ya, untuk masyarakat sekitarnya, khususnya banyak yang memiliki hutan yang begitu luas, setiap provinsi hutan itu harus dijaga. Baik dijaga dari segi tata ruang lingkungannya, pas itu flora dan faunanya, karena keberadaan hutan itu sangat banyak bermanfaat. Pertama, dari dia bisa menghasilkan oksigen yang lebih bagus dan bisa menanggulangi bencana, khususnya tanah longsor yang sekarang itu sering terjadi. Karena hutan dibabat secara tidak langsung, pergerakan tanah ataupun yang lain, dia itu akan bergeser dan kekuatannya pun tidak sekuat hutan-hutan yang berada di sekitarnya. Karena hutan-hutan yang tadi
belantara atau yang dianggap tidak menghasilkan, sebetulnya itu dia itu bisa menghasilkan beribu-ribu manfaat, karena yaitu karena desakan ekonomi akhirnya para suku adat atau masyarakat itu sendiri dapat dibohongi. Terjadilah pembalakan liar secara habis-habisan karena diiming-imingkan hutan dijadikan kebun kelapa sawit. Sedangkan kelapa sawit itu sendiri hanya bisa menghasilkan bagi orang-orang yang berduit, sedangkan untuk masyarakat itu sendiri banyak dirugikan. Jadi wajar kalau untuk negara kita, negara Indonesia itu hutan-hutan hampir setiap provinsi itu akan habis. Karena yaitu peluang bisnisnya itu di bidang kehutanan jarang disentuh oleh pemerintah. Itu aja yang saya bisa sampaikan untuk saat ini. Artinya keberhasilan Astacita poin ke-7 tidak hanya bergantung pada aparat hukum, tetapi juga partisipasi seluruh warga negara Indonesia juga, Pak. Ya itu udah pasti. Warga negara Indonesia itu negara yang bermacam-macam suku, bermacam-macam pola hidup, sehingga untuk mendapatkan suatu pendapatan atau penghasilan dari hutan itu sendiri, dia akan berpikir bahwa hutan itu menghasilkannya tidak sebanyak atau tidak sebesar dengan keberadaan kelapa sawit. Jadi masyarakat kita itu masih bisa dibodoh-bodohi oleh orang atau cukong-cukong yang berkecimpung di bidang yang lain, khususnya di kelapa sawit. Karena di kelapa sawit itu cukong-cukong yang berduit itu pasti akan membodoh-bodohi masyarakat itu, keberadaan masyarakat atau suku adat yang berada di hutan yang mempunyai hutan atau yang memiliki hutan yang begitu luas. Sebagai penutup, apa pesan Bapak Kadar untuk generasi muda terkait integritas dan kepedulian terhadap lingkungan, Pak? Ya, untuk generasi yang sekarang dan yang akan datang, bahwa hutan itu sangat bermanfaat, baik di hutan lindung, hutan yang berada di provinsi-provinsi yang lain yang memiliki hutan yang luas, itu harus benar-benar dijaga karena berdampak luas, berguna untuk masa depan, anak cucu ke depan. Karena keberadaan hutan itu bisa menghasilkan lebih dari tanaman yang lain. Karena untuk saat ini Indonesia tersorot atau disoroti oleh dunia dengan keberadaan kelapa sawit dan tanaman yang lain yang bisa membuat bencana alam yang begitu besar. Ya contohnya kayak di Aceh yang baru-baru sekarang terjadi, itu pembalakan liarnya habis-habisan. Sedangkan itu penyangga suatu bencana. Kalau terjadi bencana yang kemarin sudah kita lihat di media ataupun di yang lainnya, di media-media yang lainnya, itu semua terjadi karena pembalakan liar. Untuk saat ini, ya khususnya generasi muda, coba dia belajar untuk menciptakan atau menanam dari satu orang mahasiswa atau mahasiswi untuk belajar menanam satu pohon. Setiap daerah memiliki atau setiap ruang yang kosong ditanami pohon-pohon, baik pohonnya yang besar, pohon-pohon besar kayak pohon mahoni, pohon banyaklah macam-macamnya, termasuk itu bambu. Itu bagus itu untuk penyangga terjadinya
ke terjadinya bencana alam dengan keberadaan tanaman-tanaman yang akan ditanami oleh teman-teman atau adik-adik kita yang masih duduk di bangku kuliah. Lingkungan itu akan hidup apabila kita sendiri yang menjaganya Dan merawat ya Pak ya. dan itu pasti menanam dan merawat itu udah satu-satu bagian. Dengan cara itu insya Allah ke depan Indonesia lebih makmur dengan keberadaan hutan yang begitu banyak dan bisa menghasilkan. Jadi nggak usah dari hasil dari alamnya sendirilah, alam yang dikeruk dari hasil hutan itu pun sendiri dia bisa menghasilkan beribu-ribu lapangan kerja, beribu-ribu manfaat yang akan dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Itu aja. Banyak terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas pandangan Bapak Kadar. Dari diskusi ini kita memahami bahwa menjaga hutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal integritas bangsa dan masa depan Indonesia. Saya Naufal, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 masyarakat yang sudah kita wawancarai, ternyata mereka mengetahui tentang Astacita ini dan mereka pun sangat berperan terhadap terwujudnya Astacita ini. Pada episode kali ini hanya 3 yang kita bahas. Tentunya untuk episode-episode selanjutnya terus stay tune para pendengar setia podcast Wawasan Kebangsaan, karena akan kita bahas setiap episodenya dengan narasumber yang menarik, pembahasan yang menarik, sampai kita kupas tuntas 8 poin Astacita ini. Stay tune terus di podcast Wawasan Kebangsaan.